1881. Setelah pertempuran dengan Zixuan, popularitas Pulau Tiga Dunia meningkat tajam. Meskipun semakin banyak kultivator yang datang dan pergi, keamanannya tidak jauh lebih baik. Di masa lalu, masih ada beberapa kultivator bodoh yang akan menimbulkan masalah di Pulau Tiga Dunia dari waktu ke waktu. Namun, setelah Zixuan dikalahkan, hal seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Hal ini membuat para kultivator Pulau Tiga Dunia yang bertugas berpatroli merasa bosan. Ini tidaklah aneh. Setelah pertempuran itu, persepsi para kultivator Laut Wanxiang terhadap Pulau Tiga Dunia berubah drastis. Di masa lalu, satu-satunya sumber ketenaran Pulau Tiga Dunia adalah kemampuannya mengalahkan Bai Yue. Meskipun Bai Yue tidak buruk, itu masih merupakan pulau spiritual kelas tinggi dan tidak mengintimidasi orang lain. Sekarang berbeda, bahkan pulau spiritual kelas teratas seperti Zixuan bukanlah tandingan Pulau Tiga Dunia. Siapa yang berani meremehkan mereka? Dapat dikatakan bahwa meskipun Pulau Tiga Dunia masih merupakan pulau spiritual kelas tinggi, ketenarannya tidak kalah dengan pulau spiritual kelas atas lainnya. Bahkan, pulau ini bahkan melampaui sebagian besar pulau spiritual kelas atas. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya pertempuran untuk mengalahkan pulau spiritual kelas atas sejak zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pulau spiritual kelas atas lainnya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan semacam ini. Reputasi Sekte Penghancur Yang menyebar seperti api. Melihat dua pertempuran di Pulau Tiga Dunia, Bai Yue dan Zixuan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Orang-orang Jade Moon hampir musnah seluruhnya, dan konstelasi bintang yang tak terhitung jumlahnya mati. Jika mereka tidak melarikan diri dengan cepat, mereka akan musnah seluruhnya. Dalam dua pertempuran ini, penguasa Pulau Tiga Dunia saat ini, Lu Ye, memainkan peran yang tak tergantikan. Kekuatan dan kekejamannya terlihat jelas bagi semua orang. Gelar ini, yang berasal dari medan perang Spirit String 9 Prefektur, pada mulanya hanyalah sebuah lelucon di antara para kultivator internal Pulau Tiga Dunia. Namun, entah bagaimana, hal itu menyebar, dan Lu Ye langsung dikenali. Lu Ye pernah mendengar hal ini sebelumnya, karena dia selalu meninggalkan klon pohon bakat untuk mengawasi Pulau Tiga Dunia. Dia tidak bisa berkata-kata. Ini adalah gelar yang sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, namun sebenarnya dapat dihidupkan kembali dari kematian dan dibawa ke Laut Wanxiang dari 9 Prefektur. Baru-baru ini, dia memiliki waktu senggang yang langka. Sejak pertarungan dengan Zixuan berakhir, tubuh utamanya telah berkultivasi dalam pengasingan. Selain saat dia keluar untuk membunuh Leonhard dan sesekali pergi keluar untuk mengisi bahan bakar pohon bakatnya, dia pada dasarnya menghabiskan sisa waktunya di bawah air. Dia sebenarnya cukup menyukai perasaan bahwa yayasannya terus meningkat. Karena pohon bakat, kultivasinya semudah makan dan minum. Hanya saja di masa lalu, dia berlari kemana-mana dan tidak punya waktu. Selain berkultivasi, ia juga dapat mengalihkan perhatiannya untuk memahami warisan yang ditinggalkan para leluhur di pohon bakat atau membenamkan pikirannya ke dalam Pan Mountain Saber untuk memahami berbagai teknik pedang. Panennya sangat besar. Pada hari ini, di bawah Laut Wanxiang, Lu Ye menjaga pikirannya dan merasakan gelombang energi Dharma di tubuhnya, menyebabkan perasaan gembira muncul di hatinya. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan lapisan belenggu di tubuhnya telah rusak, dan aliran kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Bahkan jumlah kekuatan spiritual di tubuhnya telah meningkat pesat. Bagi seorang kultivator, kecepatan sirkulasi energi seseorang berhubungan langsung dengan kekuatan serangannya. Kemurnian kekuatan sihir atau kekuatan spiritual seseorang juga sama. Adapun cadangan energi seseorang berkaitan dengan apakah seseorang dapat bertahan lama dalam pertempuran dengan musuh. Perubahan ini tidak diragukan lagi merupakan tanda bahwa dia akan mencapai alam Jade Moon tahap akhir. 10 tahun telah berlalu sejak dia mencapai tahap tengah alam Jade Moon. Selama periode ini, dia menghabiskan beberapa tahun mencari inti Gunung Fangchun. Setelah membawa inti Gunung Fangchun kembali ke 9 prefektur, dia menghabiskan beberapa tahun lagi menyisir inti tersebut. Baru setahun sejak dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Hanya dalam setahun, dia telah menghabiskan lebih dari 1 miliar spirit jade, yang semuanya telah digunakan untuk membeli sumber daya tipe api. Ini tidak termasuk sumber daya yang dikirim oleh Pulau Giok Ungu. Jika dia menghitungnya, jumlahnya akan lebih banyak lagi. Berkultivasi dengan bantuan pohon bakat memang menghemat waktu, tetapi konsumsi sumber dayanya ribuan kali lebih banyak dari biasanya. Jika bukan karena Pulau Tiga Dunia, Lu Ye tidak akan punya modal untuk melakukannya. Dia sudah lama mengetahui bahwa berkultivasi dengan bantuan pohon bakat berarti menukar sumber daya dengan waktu. Namun, ini adalah harga yang harus dibayar dalam jalur pertumbuhan, jadi hal ini dapat diterima. Sekarang dia sudah berada di alam Jade Moon tahap akhir, Lu Ye tidak terburu-buru untuk keluar dari pengasingan. Jarang dia punya waktu, dan pohon bakat memiliki bahan bakar yang melimpah, jadi dia tentu ingin mengkonsolidasikan kultivasinya. Selain itu,
dia ingin mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi ke puncak alam Jademun. Dulu ketika dia berada di alam konstelasi, untuk mencapai puncak alam ini, dia pergi ke batu kincir besar Yin Yang dan menggunakan kekuatan aneh keajaiban langit berbintang untuk menggiling tubuhnya, sehingga melahirkan bunga tubuh. Alam Jademun berhubungan dengan kultivasi Qi. Dengan kata lain, jika dia bisa mencapai puncak alam ini dan berkultivasi hingga puncaknya, dia akan mampu melahirkan bunga Qi. Lu Ye merasa ini seharusnya tidak sulit, bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Karena dia memiliki pohon bakat, energi transendensi di tubuhnya benar-benar murni, tanpa kotoran apapun. Dapat dikatakan bahwa dalam kultivasinya di alam Jademun, dia selalu berusaha menuju kondisi puncak. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncaknya, wajar jika dia dapat memadatkan bunga Qi. Tentu saja, ini hanya dugaan Lu Ye. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Oleh karena itu, apa yang perlu dia lakukan sekarang sangatlah sederhana. Dia perlu mengkonsolidasikan kultivasinya di alam Jademun, lalu perlahan menstabilkannya. Ketika waktunya tepat, bunga Qi akan terbentuk secara alami. 1 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Di bawah laut, Lu Ye membuka matanya, dan ekspresi penuh perhatian muncul di wajahnya. Setelah sebulan berkultivasi terus-menerus, kultivasinya sedikit meningkat. Kultivasinya di alam Jademun telah sepenuhnya stabil. Jika ia terus berkultivasi, tentunya kultivasinya akan semakin meningkat. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Selama ini, dia mengingat proses pemadatan bunga tubuh. Di batu kincir besar Yin Yang, kekuatan tak kasat mata terus-menerus menekan tubuh fisiknya, yang mendorongnya ke puncak alam konstelasi. Batasan ini tidak berarti tubuh fisiknya tidak dapat tumbuh lebih kuat. Saat ia maju ke alam Jademun, kekuatan tubuh fisiknya akan meningkat seiring dengan kultivasinya. Batas ini adalah batas dari ranah konstelasi. Pada level ini, tidak ada lagi kemungkinan baginya untuk maju lebih jauh. Jika alam konstelasi dibandingkan dengan fondasi 3 alam atas, Lu Ye telah meletakkan fondasi yang paling kokoh. Di seluruh langit berbintang, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Tapi sekarang, dia tidak merasakan bunga Qi akan mengembun. Secara logika, jika tebakannya benar, bahkan jika dia belum berkultivasi ke puncak alam Jademun, setidaknya dia memiliki perasaan. Oleh karena itu, Lu Ye samar-samar dapat merasakan bahwa jika dia terus berkultivasi seperti ini, kultivasinya hanya akan meningkat. Apakah kultivasinya tidak cukup? Atau apakah itu tidak cukup? Lu Ye memikirkannya dan samar-samar merasa bahwa bukan karena kedua alasan ini. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, bahkan jika kultivasinya benar-benar mencapai puncak alam Jademun, dia tidak akan bisa memadatkan bunga Qi. Jika dia tidak mengetahui rahasia ketiga bunga, jika dia tidak memadatkan bunga tubuh, Lu Ye tidak akan banyak berpikir. Tetapi karena dia sudah mengetahui hal ini, dan dia sudah memiliki bunga tubuh, Lu Ye tentu saja tidak ingin menyerah di tengah jalan di alam Jademun. Penatua Spiritas Su Yuan pernah berkata bahwa rahasia 3 bunga melibatkan apakah seseorang dapat melampauinya. Ini adalah rahasia yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Lu Ye tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya di alam konstelasi, dan dia adalah orang nomor 1 di bawah Sunshine Realm di alam Jademun. Jika dia tidak mencapai puncak alam Jademun, dia mungkin kehilangan keuntungan ini setelah dia naik ke Sunshine Realm. Dia adalah seorang kultivator, jadi dia secara alami harus mengejar puncak ini. Dalam perjalanannya, ia telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Talent Tree telah memberinya kecepatan kultivasi yang luar biasa. Kultivasi saja tidak lagi diinginkannya. Dia tidak terus berkultivasi dalam pengasingan. Karena dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia tentu harus memikirkan cara untuk mengatasinya. Dia dengan santai pergi ke laut dan kembali ke Pulau 3 Alam. Tidak lama setelah dia kembali, He Baichuan buru-buru datang. Adik laki-laki, sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, kalau dilihat dari ekspresi gembiranya, ini seharusnya menjadi kabar baik, bukan kabar buruk. Lu Ye sudah menduga hal ini, tetapi dia masih bertanya. Ada apa? He Baichuan berkata, apakah kamu tidak merasakannya? Rasakan itu. Petik 2. Lu Ye tidak perlu merasakannya sama sekali. Dia berkata, energi di pulau itu menjadi lebih padat. Ya, He Baichuan bertepuk tangan. Dibandingkan tahun lalu, energi di Pulau 3 Dunia jauh lebih padat. Saya bertanya kepada kakak senior Tang, dan dia mengatakan bahwa ketika Pulau Peerless bertransformasi dari pulau spiritual kelas tinggi menjadi pulau spiritual kelas atas, pulau itu mengalami tahap seperti itu. Petik 2. Dia begitu bersemangat hingga alisnya menari-nari. Adik laki-laki, menurutmu apakah ada kemungkinan Pulau 3 Dunia akan berubah menjadi pulau spiritual kelas atas? Lu Ye memandangnya. Ini bukanlah sebuah kemungkinan, tapi sesuatu yang telah terjadi. Setahun yang lalu, ketika dia memulai pengasingannya, dia telah menyesuaikan kekuatan minor Constellation Hall. Setahun telah berlalu, dan kepadatan energi di Pulau 3 Dunia telah meningkat.
Sekali lagi ia berjalan di jalur yang sama dengan Pulau Peerless. Jika bukan karena dia takut mengejutkan dunia, Lu Ye bahkan bisa mengubah Pulau Tiga Dunia menjadi pulau spiritual kelas atas dalam waktu 1 bulan. Butuh waktu 1 tahun untuk mencapai hasil yang nyata. Ini adalah hasil penyesuaiannya. Pulau Tiga Dunia telah berkembang selama bertahun-tahun. Tidak butuh waktu lama bagi Pulau Tiga Dunia untuk berubah dari pulau terpencil menjadi pulau spiritual kelas atas. Namun, dengan Pulau Peerless sebagai presidennya, Lu Ye tidak membiarkan Pulau Tiga Dunia terus bertransformasi. Dia menyimpannya di tingkat pulau spiritual kelas tinggi untuk mencegah orang lain menginginkannya. Namun, setelah pertarungan dengan Zixuan, Lu Ye merasa sudah waktunya untuk melakukan perubahan. Pulau Tiga Dunia sekarang terkenal dan berkuasa. Itu juga mendapat dukungan dari Chilling World. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah untuk mengubahnya menjadi pulau spiritual kelas atas. Setelah menaklukkan Zixuan, para kultivator Pulau Tiga Dunia tinggal di sana untuk sementara waktu. Sebelum mereka pergi, semua orang enggan untuk pergi. Ini karena lingkungan kultivasi di pulau spiritual kelas atas jauh lebih baik daripada pulau spiritual kelas tinggi. Mereka dapat menghemat banyak waktu dalam berkultivasi. Namun, karena mereka tidak bisa meninggalkan Pulau Tiga Dunia, mereka tetap pergi. Namun, sekarang Pulau Tiga Dunia telah menjadi pulau spiritual kelas atas, tidak perlu merasa iri pada orang lain. Di masa depan, lingkungan kultivasi para kultivator Pulau Tiga Dunia akan meningkat pesat. Ini akan menjadi dorongan besar bagi masa depan Pulau Tiga Dunia. Di Laut Wanxiang, berbagai pulau spiritual kelas atas tidak diragukan lagi merupakan tempat lahirnya para kultivator kekuatan di belakang mereka. Ini karena bahkan di domain kelas atas, seseorang tidak dapat menemukan lingkungan kultivasi yang baik. Inilah alasan utama mengapa planet iblis Zixuan tidak tega menyerahkan Pulau Zixuan. Mereka ingin merebut kembali pulau spiritual meskipun mereka harus membayar harga yang mahal. Laut Wanxiang adalah tempat suci untuk kultivasi yang diberikan oleh alam semesta kepada para kultivator. Para tamu dari seluruh alam semesta berkumpul di sini. Sejak zaman kuno, tempat ini telah menjadi salah satu pusat alam semesta. 1882. Ketika Lu Ye pertama kali memilih Pulau Tiga Dunia, dia telah merencanakan untuk mengubahnya menjadi pulau roh kelas atas. Namun, dia belum cukup kuat saat itu, jadi dia hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat. Sekarang, waktunya telah tiba. Saat dia sedang berbicara dengan He Baichuan, konstelasi bintang dari dunia Dao Fajar Hijau tiba-tiba bergegas mendekat dan menangkupkan tinjunya. Tuan Pulau Pertama, Tuan Pulau Kedua. Apa masalahnya? He Baichuan bertanya. Konstelasi bintang berkata, Elder Tang telah menemukan sesuatu di sana. Dia mengundang kalian berdua untuk melihatnya. Lu Ye dan He Baichuan saling memandang dan bergegas ke arah itu bersama-sama. Tak lama kemudian, mereka tiba. Bukan hanya mereka berdua yang datang. Hampir semua jademun dari Pulau Tiga Dunia telah mendengar berita tersebut dan bergegas untuk menyelidikinya. Ini adalah area di mana para kultivator Pulau Tiga Dunia tinggal. Di sini ada sebuah gunung kecil yang tidak terlalu besar, dan membentang kurang dari 15 km di kedua arah. Pada saat ini, Tang Jun sedang berjongkok di tanah dalam depresi, melihat sekeliling dengan penuh semangat. He Baichuan melangkah maju dan bertanya, "Ada apa?" Tang Jun menunjuk, "Lihat." Semua kultivator Jademun melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat ada tanda-tanda jelas energi berkumpul di area itu, yang telah berbentuk kabut tipis. Kabut tersebar dengan sangat teratur. Dengan lokasi tertentu sebagai pusatnya, ia memancar ke segala arah secara melingkar. Semakin dekat ke tengah, semakin kental kabutnya. Vena sumber, mata He Baichuan menyipit saat dia berseru. Yang lain juga terlihat bersemangat. Sebelumnya, di Pulau Giok Ungu, semua orang pernah mengunjungi tambang spirit jade dan bahkan menjarahnya. Mereka telah melihat keberadaan Vena sumber. Pada saat itu, semua orang sangat iri karena memiliki tambang spirit jade berarti bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, mereka masih memiliki persediaan spirit jade yang tidak ada habisnya. Mereka bahkan berfantasi tentang kapan mereka akan memiliki tambang spirit jade. Tidak ada yang menyangka fantasi mereka akan menjadi kenyataan secepat ini. Munculnya sumber Vena adalah tanda paling jelas bahwa tambang spirit jade telah terbentuk. Ini berarti Pulau Tiga Dunia telah benar-benar berubah menjadi pulau roh kelas atas mulai hari ini dan seterusnya. Apalagi ini baru permulaan. Tambang spirit jade tidak hanya memiliki satu sumber Vena. Sekarang setelah sumber Vena ini muncul, siapa yang berani mengatakan bahwa tidak akan ada sumber Vena kedua atau ketiga di masa depan? Skala tambang spirit jade di Zixuan tidak buruk. Ada 10 Vena, dan produksi tahunan sekitar 30 juta spirit jade. Apa yang akan terjadi pada Pulau Tiga Dunia? Sebelum hasilnya keluar, tidak ada yang tahu. Mereka hanya bisa membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Namun, Pulau Tiga Dunia lebih kuat dari Zixuan dalam satu aspek, dan itu adalah ukuran keseluruhan Pulau Roh.
Oleh karena itu, di masa depan, ukuran tambang spirit jade di Pulau Tiga Dunia kemungkinan besar akan melebihi ukuran Pulau Zisuan. Kelahiran sumber Vena berarti munculnya tambang giok roh. Ini adalah peristiwa yang menggembirakan bagi Pulau Tiga Dunia. Jade Moon segera menutup area terdekat. Pada saat yang sama, mereka juga menutup segala informasi yang bocor. Hal ini terutama berlaku bagi Tang Tua, yang telah belajar dari kesalahannya. Dia adalah orang yang telah kehilangan pulau tak tertandingi, jadi dia lebih khawatir daripada siapapun tentang konsekuensi tak terduga yang akan terjadi jika berita tentang hal ini bocor. Setelah melakukan persiapan yang diperlukan, Tang Tua sedikit khawatir. Kita bisa menutup beritanya di sini. Selama kita tidak mengungkapkannya kepada rakyat kita sendiri, orang luar tidak boleh mengetahuinya. Namun, perubahan energi di pulau itu tidak bisa disembunyikan dari orang luar. Pulau Tiga Dunia dikunjungi banyak pengunjung setiap hari. Meskipun mereka telah memisahkan zona perdagangan dari zona kultivasi ketika mereka membentuk formasi, perubahan energi di seluruh pulau spiritual tidak dapat dipalsukan. Namun, terlalu banyak kultivator di zona perdagangan. Oleh karena itu, meskipun beberapa orang tinggal di sana untuk berkultivasi secara diam-diam, mereka tidak akan mendapatkan manfaat sebesar yang diperoleh para kultivator di pulau tersebut. Selalu ada beberapa orang pintar di dunia ini. Perubahan energi cukup menimbulkan dugaan liar. Berita tentang Pulau Tiga Dunia menjadi pulau spiritual kelas atas tidak dapat disembunyikan lama-lama. He Baichuan berpikir sejenak dan berkata, kita pasti tidak bisa menyembunyikannya dari mereka. Namun, menurutku tidak ada orang di Laut Wanxiang yang berani menimbulkan masalah bagi kita, kan? Pertempuran Zisuan adalah contoh terbaik. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Tang Jun berkata, saya tidak takut dengan kekuatan eksternal. Saya hanya takut dengan galaksi lokal. Pulau tak tertandingi telah diambil alih oleh galaksi lokal. Ini selalu menjadi duri dalam hatinya. Lu Ye berkedip dan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Pulau Tiga Dunia sekarang berbeda dari pulau tak tertandingi. Kami memiliki domain Cheling di belakang kami. Selama orang dari domain Cheling tidak setuju, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap kita. Jika dia tidak memikirkan hal ini dengan matang, mengapa dia menyesuaikan kekuatan minor Constellation Hall? Tang Tua berpikir sejenak dan mengangguk. Itu benar. Pulau tak tertandingi dibangun oleh Chu Shen. Sebenarnya, ini terkait dengan domain Cheling. Namun, Jiu Yan tidak terlalu memperhatikan pulau tak tertandingi. Dia hanya berpikir bahwa Chu Shen sedang bermain-main. Setelah pulau tak tertandingi menjadi pulau spiritual kelas atas, galaksi lokal tertarik. Mereka mendekatinya dan memintanya untuk melihat gambaran besarnya. Jiu Yan tidak mengatakan apapun. Dia merasa kemampuan Chu Shen tidak cukup untuk menempati pulau spiritual kelas atas. Sebagai Sunshine Realm dari galaksi lokal, dia bersedia berkontribusi pada galaksi lokal. Perang pecah terutama karena Chu Shen tidak mau bekerja sama. Namun, Pulau Tiga Dunia benar-benar menjadi murid Jiu Yan. Selain itu, setelah kejadian sebelumnya, jika galaksi lokal ingin menyerang Pulau Tiga Dunia, mereka akan meremehkan Jiu Yan. Tang Jun mau tidak mau mengangkat alisnya. Sepertinya kita masih harus bergantung pada Chu Shen di saat-saat genting. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan lalai menjaganya. Aku akan mengunjunginya nanti dan membawakannya beberapa hal menyenangkan untuk dimainkan. Alis Lu Ye berkedut. Jangan nakal. Hal-hal yang kamu lakukan tidak cocok untuknya. Jika orang di domain Cheling mendengar tentang ini, dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Tang Jun tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil jalan yang salah. Setelah kegembiraan dan antisipasi singkat, semua orang bubar. Tempat munculnya sumber Vena menjadi area terlarang di Pulau Tiga Dunia. Bahkan para kultivator lokal pun tidak dapat mendekatinya dengan mudah. Bagaimanapun, ini terkait dengan masa depan Pulau Tiga Dunia. Mereka tidak bisa terlalu berhati-hati. Lu Ye baru saja kembali ke rumah bambunya ketika Tang Tua datang mencarinya. Dia tampak misterius. Dia menutup pintu dan duduk di hadapan Lu Ye. Apa itu? Lu Ye memandangnya, bingung. Tang Tua mengelus jenggotnya. Aku sedang memikirkan bagaimana cara memberitahumu tentang hal ini. Atau lebih tepatnya, bagaimana cara menanyakannya padamu. Katakan saja, Tang Jun berkata. Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Dia terbatuk pelan dan berkata. Saya pergi ke Pulau Peerless karena undangan Anda. Belakangan, saya mengetahui bahwa Chu Shen bukanlah orang pertama yang menempatinya. Andalah yang pertama menempatinya, dan kemudian Chu Shen juga menempatinya. Kemudian, Lu Ye tidak tahu apa yang akan dia katakan. Pulau Wushuang itu awalnya adalah pulau terpencil yang tidak dipedulikan siapapun. Menurut Chu Shen, tidak lama setelah dia menempati tempat itu, suatu hari pulau terpencil itu tiba-tiba hidup kembali, menjadi pulau spiritual kelas tinggi, dan kemudian menjadi pulau spiritual kelas atas. Lu Ye tiba-tiba mengerti apa yang akan dia katakan.
Beberapa hal, betapapun rahasianya dia, masih akan meninggalkan jejak. Ketika Pulau Peerless menjadi pulau spiritual kelas atas, Anda tidak ada di sana. Kemudian, pulau itu diserang dan diduduki. Ketika Anda kembali, semuanya telah beres. Kemudian, di bawah instruksi Anda, para kultivator Pulau Tiga Dunia menemukan Pulau Tiga Dunia. Saat itu, saya sangat bingung. Di seluruh Laut Wanxiang, masih banyak lagi pulau-pulau terpencil yang lebih cocok untuk ditinggali oleh para kultivator Pulau Tiga Dunia. Mengapa Anda memilih yang ini? Pulau Tiga Dunia sangat besar. Saat itu, kami hanya memiliki beberapa orang. Tidak perlu memilih pulau terpencil sebesar itu. Petik 2. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Bagaimanapun, kamu sangat dapat diandalkan. Memang, Pulau Tiga Dunia menjadi hidup. Saya sangat terkejut saat itu. Saya berpikir dalam hati bahwa hal baik seperti itu tidak akan terjadi pada orang lain bahkan dalam beberapa masa kehidupan. Bagaimana hal itu bisa terjadi pada saya 2 kali? Selanjutnya, ketika Anda pertama kali membangun Pulau Tiga Dunia, Anda merencanakannya sebagai pulau spiritual komersial. Apakah Anda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan? Pada saat itu, saya berpikir, apakah Anda mempunyai kemampuan khusus untuk membedakan pulau terpencil mana yang akan hidup? Namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya menyadari bahwa itu tidak benar. Meskipun lokasi Pulau Tiga Dunia ditentukan oleh Anda tidak berpartisipasi dalam proses menemukannya. Tahukah kamu apa yang lebih mengejutkan orang tua ini? Sementara Pulau Tiga Dunia berkembang pesat, Pulau Peerless mengalami kemunduran. Itu adalah pulau spiritual terkemuka, namun telah menjadi pulau terpencil yang tidak berharga hanya dalam waktu setahun. Meskipun ada kasus pulau-pulau terpencil yang muncul kembali di Pulau Wanxiang, ini terlalu konyol. Bagaimana mungkin semua hal baik terjadi pada diri kita, sedangkan hal buruk terjadi pada orang lain? Ini tidak benar. Petik 2. Tang Tua duduk di sana dan mengobrol tanpa henti. Lu Ye tidak menyelanya. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Dia seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Berbeda dengan para kultivator Pulau Tiga Dunia lainnya, Tang Tua telah mengalami kebangkitan pulau tanpa tandingan dan Pulau Tiga Dunia. Meskipun Chu Shen pernah mengalaminya juga, dia masih terlalu muda. Dia tidak berpikir sebanyak Tang Tua. Setahun yang lalu, kami mengalahkan Zixuan dan sangat menakjubkan. Sayangnya, kekuatan orang tua ini tidak cukup baik. Saya secara pribadi tidak bisa berperang untuk membunuh musuh dan hanya bisa tinggal di pulau ini. Coba tebak, perubahan apa yang terjadi di pulau ini selama waktu itu? Meskipun Tang Tua bertanya, dia tidak menunggu jawaban Lu Ye, hanya menepuk pahanya dan berkata, dalam setengah bulan itu, energi pulau ini jelas melemah. Pada saat itu, Tuan Tua ini bahkan sudah memikirkan kematian, bertanya-tanya apakah Pulau Tiga Dunia kita akan mengikuti jalan yang sama dengan Pulau Peerless. Jika itu masalahnya, lalu ketika Anda kembali dengan kemenangan, bagaimana Tuan Tua ini bisa menghadapi Anda? Aku tidak bisa melawan, aku bahkan tidak bisa mengurus rumah. Benarkah orang tua tidak ada gunanya? Lu Ye hampir bisa membayangkan ketakutan dan kegelisahan di hati Tang Tua selama setengah bulan itu. Dia menghela napas dan menuangkan secangkir teh untuknya. Kamu pasti ketakutan. Melemahnya energi di Pulau Tiga Dunia pada waktu itu tidak diragukan lagi karena dia mengambil aula konstelasi kecil. Tang Tua memandangnya dan mengertakkan gigi sebentar. Setidaknya kamu punya hati nurani. Dia bahkan lebih yakin dengan tebakannya yang mengejutkan. Kini, sepertinya tebakannya benar. Dia benar-benar telah bertahan lama. Ketika dia tidak bisa lagi menahannya, dia datang untuk memberitahu Lu Ye semua ini. 1883. Di dalam bangunan bambu, Tang Jun mengambil cangkir tehnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Setelah membasahi mulutnya, dia melanjutkan. Pada tahun lalu, dunia luar telah membicarakan satu hal. Pulau Tiga Dunia kita terlalu beruntung. Saat kita bertarung dengan Zixuan, kebetulan formasi pertahanan mereka tidak stabil, dan kemudian Anda menerobosnya. Jika Zixuan masih memiliki formasi pertahanan, bahkan jika kita memiliki tentara beberapa kali lebih banyak, kita tetap tidak akan berhasil. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Ye. Mengapa formasi Zixuan tidak stabil? Hari itu, banyak orang menyaksikan pertempuran dari jauh. Tampaknya sebelum formasinya dipatahkan, seluruh pulau Zixuan menjadi bola bercahaya. Jelas sekali bahwa ada terlalu banyak energi yang tersimpan dalam formasi dan harus kelebihan beban. Itu sudah berada pada titik kritis. Bahkan perlu membuat lubang untuk melepaskan kelebihan energi. Pada saat itu, Anda menyerang dan Hu Guangteng tidak dapat mengendalikan formasi. Formasi itu hanya bisa dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa hancurnya formasi Zixuan disebabkan oleh alasan internal. Namun, meskipun itu adalah pulau spiritual kelas atas, dapatkah energi yang disimpan di dalamnya begitu melimpah? Petik 2. Lalu, aku memikirkan sesuatu.
Sebelum kita menghancurkan formasi Zisuan, kamu menanyakan beberapa hal kepadaku. Aku sudah memberitahumu beberapa hal, termasuk pulau spiritual kelas atas, pulau ilusi. Formasi pelindung pulau ilusi telah ditutup sebelumnya karena terlalu banyak energi yang tersimpan di pulau itu. Itu melebihi kapasitas formasi. Dari sudut pandang tertentu, penghancuran formasi Zisuan mirip dengan itu. Nak, bukankah ini terlalu kebetulan? Ini memang suatu kebetulan. Lu Ye mengangguk. Tang Jun menatapnya dalam-dalam. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Akhirnya, dia berkata, lupakan saja. Aku menceritakan semua ini padamu karena aku ingin memberitahumu bahwa ada banyak orang bodoh di dunia ini, tapi banyak juga orang pintar. Nak, kamu selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Kamu juga punya banyak trik di lenganmu. Namun, terkadang, Anda tetap harus berhati-hati. Triworld Island memiliki Cheling Jie di belakangnya, jadi tidak perlu khawatir. Namun, ada beberapa hal yang lebih menggoda daripada pulau spiritual kelas atas. Petik 2. Saya mengerti. Lu Ye mengangguk. Jika orang lain tahu bahwa dia bisa menciptakan pulau spiritual sesuai keinginannya, dan bahkan bisa menciptakan pulau spiritual kelas atas, situasi saat ini akan rusak. Ada beberapa aturan yang ingin dipatuhi masyarakat karena tidak ada manfaat yang didapat dari melanggar aturan tersebut. Kalaupun ada, aturan bukan lagi aturan. Di dunia kultivasi yang luas ini, kekuatan adalah raja. Bagus kalau kamu mengerti, kata Tang Tua sambil berdiri. Dia datang ke sini dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, tapi sekarang tidak perlu bertanya terlalu jelas. Saya berencana untuk kembali ke Jadekon Galaksi. Lu Ye tiba-tiba berkata, apakah Anda punya pengaturan di sini? Sekarang Lu Ye telah maju ke tahap akhir alam Jademun, dia tidak terburu-buru untuk terus berkultivasi. Dia ingin memahami misteri bunga Qi. Kembali ke Galaksi Jadekon hanyalah masalah kenyamanan. Tujuan utamanya adalah mengunjungi Su Yuan di sepanjang jalan dan menanyakan rahasia 3 bunga. Su Yuqing mungkin juga mengetahui sesuatu. Bagaimanapun, suku hominid memiliki sejarah yang panjang. Terlebih lagi, dia tidak akan khawatir jika dia kembali sekarang. Bahkan jika dia tidak berada di Pulau Tiga Dunia, tidak akan ada pertempuran apapun di sini. Selain itu, dia juga harus memperhatikan Gunung Fangchun di selatan untuk melihat apakah ada bantuan yang dia perlukan. Tidak banyak yang perlu diatur. Bawalah beberapa spirit jade bersamamu dan bawa lebih banyak orang ke sini. Baiklah, Lu Ye mengangguk. Aku akan mencari kakak senior He nanti dan melihat apakah Jadekon Galaksi membutuhkan sesuatu. Semua orang sudah terbiasa dengan kepergian Lu Ye dari waktu ke waktu. Mereka juga tahu bahwa dia sekarang memiliki metode khusus untuk melakukan perjalanan antara Jadekon Galaksi dan Laut Wanxiang dengan cepat. Mengenai metode apa ini, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, dia tidak akan mengambil rute aslinya. Rute aslinya akan memakan banyak waktu. Meskipun tingkat kultivasi Lu Ye jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dibutuhkan setidaknya 3 tahun baginya untuk melakukan perjalanan. Setelah Tang Tua pergi, Lu Ye pergi mencari He Baichuan untuk menanyakan apakah dia punya pengaturan untuk galaksi Keonggiok. He Baichuan juga tidak memiliki pengaturan apapun. Seperti instruksi Tang Jun, dia membawa lebih banyak spirit jade dan sumber daya ke galaksi mereka dan membawa lebih banyak orang ke sini. Sumber daya di Pulau Tiga Dunia tidak dapat digunakan saat ini. Karena itu masalahnya, dia bisa mengembalikannya ke Jadekon Galaksi. Hal ini juga dapat membantu para kultivator di galaksi lokal tumbuh lebih cepat. Sekarang Pulau Tiga Dunia telah berubah menjadi pulau roh tingkat atas, mereka memang membutuhkan lebih banyak orang untuk menjaganya. Selain itu, di pulau spiritual, efisiensi kultivasi semua kultivator akan meningkat pesat. Sebelum berangkat, Lu Ye pergi ke wilayah klan Putri Duyung di bawah laut untuk mengunjungi Huachi. 2 hari kemudian, Pulau Tiga Dunia telah menyiapkan semua sumber daya dan spirit jade untuk dibawa kembali ke Jadekon Galaksi. Lu Ye berangkat dalam perjalanan pulang. Dia memasuki galaksi Changyue menggunakan jalur serangga. Mengikuti teratai ilahi 7 warna di Laut Ilahi, dia tiba di lokasi tertentu. Dengan lompatan, dia memasuki tanah leluhur klan jiwa. Lu Ye langsung pergi ke benua teratai pelangi tempat Su Yuan berada dan segera tiba. Su Yuan tidak lagi terkejut dengan seringnya kunjungan Lu Ye. Bahkan, dia menyambut baik kedatangan Lu Ye. Lagi pula, dia telah menjaga tempat ini sepanjang tahun, dan itu sungguh membosankan. Lu Ye ada di sini, jadi dia bisa berbicara sedikit dengannya. Kali ini, Lu Ye tidak datang hanya untuk meminjam jalur serangga. Dia juga ingin menanyakan sesuatu pada Su Yuan. Setelah melihatnya, dia langsung bertanya tentang keraguannya. Su Yuan bertanya, apakah Anda merasa bahwa meskipun Anda terus berkultivasi, itu tidak akan membantu Anda memadatkan bunga Qi? Ya, Lu Ye mengangguk. Apakah kekuatan sihirmu cukup murni? Su Yuan bertanya. Hanya dengan mencapai puncak alam barulah 3 bunga yang sesuai dapat lahir. Alam Jademun adalah pengembangan Qi, jadi kemurnian kekuatan sihir seseorang sangatlah penting.
Itu cukup murni. Lu Ye sangat yakin akan hal ini. Aneh. Su Yuan menunjukkan ekspresi berpikir. Mungkinkah kamu salah? Jika Anda terus berkultivasi, ketika Anda mencapai puncak alam Jademun, Anda secara alami akan memadatkan bunga Qi. Petik 2. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Meskipun aku belum mencapai puncak alam Jademun, perasaan itu seharusnya tidak salah. Setelah jeda, dia bertanya. Elder, Anda mengatakan bahwa 3 bunga berhubungan dengan rahasia transendensi. Apakah transendensi itu? Su Yuan merentangkan tangannya. Orang tua ini tidak tahu. Lu Ye memandangnya, tidak bisa berkata-kata. Su Yuan berkata, klan jiwa memiliki konstitusi khusus. Kami bahkan tidak memiliki darah dan Qi. Kami murni kumpulan kekuatan jiwa, jadi tidak mungkin bagi kami untuk melahirkan bunga tubuh atau bunga Qi. Paling-paling, kita mungkin bisa melahirkan bunga dewa. 3 bunga adalah legenda kuno. Terlebih lagi, klan jiwa jarang berhubungan dengan dunia luar, jadi lelaki tua ini benar-benar tidak tahu apa transendensi itu. Lu Ye mau tidak mau menunjukkan ekspresi kecewa. Su Yuan adalah orang pertama yang menyebutkan 3 bunga kepadanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan jawaban darinya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Elder, klan jiwa tidak memiliki tubuh fisik. Bagaimana kalian berkultivasi di alam konstelasi? Su Yuan tersenyum. Kalian makhluk hidup memiliki tubuh fisik, jadi secara alami kalian harus mengolah tubuh kalian. Klan jiwa tidak memiliki tubuh fisik, jadi kami harus mengembangkan kekuatan jiwa sampai akhir. Di dunia ini, klan jiwa bukanlah satu-satunya ras yang tidak memiliki tubuh fisik. Ada ras lain, dan setiap ras memiliki cara adaptasinya masing-masing. Anda tidak bisa mengatakan bahwa tidak memiliki tubuh fisik akan memutus jalur kultivasi. Lu Ye mengerti. Orang tua ini akan menanyakan pertanyaanmu kepada kepala klan nanti. Mungkin dia punya jawaban. Su Yuan mengubah topik pembicaraan. Di mana kepala klan? Tanya Lu Ye. Kepala klan tidak berada di tanah leluhur akhir-akhir ini. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Lu Ye berkata tanpa daya. Baiklah kalau begitu. Jika Anda memiliki jawaban, harap ingat untuk memberitahu saya, tetua. Lu Ye tidak bisa mendapatkan jawaban penting apapun dari Su Yuan, jadi dia hanya bisa pergi dan melanjutkan perjalanan. Menggunakan Starry Sky Pool, Lu Ye melompat ke Jadekon Galaksi dan menuju ke arah 9 prefektur. Su Yuan tidak punya jawaban, jadi dia hanya bisa mengandalkan ras humanoid. Jika ras humanoid tidak memiliki jawaban, maka Lu Ye hanya bisa meminta bantuan pohon reinkarnasi. Di seluruh langit berbintang, jika ada orang yang paling berpengetahuan, tidak diragukan lagi itu adalah pohon reinkarnasi. Saat itu, Penatua Sulah yang diam-diam memerintahkannya untuk pergi ke batu kincir besar Yin yang sebelum naik ke alam Jademun. Namun, Penatua Su tidak menceritakan semuanya karena kultivasi Lu Ye masih belum mencukupi pada saat itu. Penatua Su tidak yakin apakah dia bisa mencapai langkah itu. Dari titik ini, jelaslah bahwa Penatua Su mengetahui rahasia 3 bunga. Mungkin dia bisa mengetahui di mana masalahnya saat ini. Lu Ye masih memiliki tanda pohon reinkarnasi di tangannya. Setelah diaktifkan, dia dapat diteleportasi ke pohon reinkarnasi. Namun, benda ini sangat langka dan akan hilang setelah digunakan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Lu Ye tidak ingin menggunakannya. Terakhir kali dia bisa mendapatkannya, itu karena Penatua Su berinisiatif memanggilnya untuk meminta bantuan. Oleh karena itu, sebelum dia pergi, dia menambahkan tanda lain. Jika dia membahas masalah pribadi, dia tidak akan bisa mendapatkan perlakuan istimewa ini. Setelah kembali ke 9 prefektur, Lu Ye langsung pergi ke aula penjaga dan menemukan penjaga saat ini. Kemudian, dia mengeluarkan setumpuk besar cincin penyimpanan yang dia bawa kembali. Ini bukan pertama kalinya dia membawa kembali sumber daya kultivasi dari Laut Wan Siang. Hanya saja dia tidak membawa pulang sebanyak ini terakhir kali. Sumber daya ini tidak semuanya diperuntukkan bagi para kultivator di 9 prefektur. Setelah meninggalkan sebagian di sini, sisanya perlu dikirim ke dunia King Li Dao dan dunia Keong Giok. Dia tidak perlu menghadapi hal ini. Sekarang, di galaksi, para kultivator 3 alam masih sering datang dan pergi. Tentu saja, masalah pengiriman sumber daya kedua wilayah lainnya akan ditangani oleh pihak lain. Namun, Lu Ye menganggap kecepatan konstelasi bintang agak lambat, jadi dia berencana mengirim pelayan darahnya untuk melakukan perjalanan. Xiang Yin dan Ding Beifeng telah ditinggalkan di 9 prefektur. Setelah mengirimkan sumber daya, dia dapat membawa kembali para kultivator dari 2 alam lainnya. Seharusnya tidak memakan banyak waktu. Kali ini, ia berencana membawa 1.500 orang ke Laut Wan Siang. Kuota tersebut akan dibagi rata antara 3 alam atas. Dengan kata lain, setiap wilayah akan mengirimkan 500 orang. Bukannya dia tidak ingin membawa lebih banyak orang, tapi ukuran alam bunga kecil terbatas. Itu tidak bisa menampung begitu banyak orang.
Setelah bertahun-tahun, Lu Ye akan membawa orang-orang ke Laut Wanxiang lagi. Ketika berita ini menyebar, para kultivator alam konstelasi 9 prefektur dipenuhi dengan antisipasi. Tak satu pun dari mereka yang tahu seperti apa Laut Wanxiang itu. Karena belum pernah ada orang ke sana sebelumnya, pemahaman mereka tentang Laut Wanxiang hanya sebatas beberapa kata dari Lu Ye. Namun, dari kenyataan bahwa Lu Ye dapat membawa kembali begitu banyak sumber daya dari Laut Wanxiang, banyak kultivator membayangkan bahwa Laut Wanxiang pasti merupakan tanah harta karun. Meskipun tidak ada kekurangan sumber daya kultivasi di 9 prefektur, antusiasme konstelasi bintang terhadap Laut Wanxiang masih sangat tinggi. Oleh karena itu, setelah berita ini menyebar, seluruh konstelasi bintang di 9 prefektur berkumpul di Guardian Hall. 1884, Gunung Fangchun, puncak roh abadi, di dalam istana. Permukaan cermin yang jernih dan halus mencerminkan wajah lesu wanita itu, dan kulit lembutnya sedikit memerah. Lu Ye berdiri di belakang Su Yuqing, memegang sisir giok dan menyisir rambutnya. Tubuh wanita itu jelas sedikit lemah, dan dia bersandar malas di kursi dengan senyuman di wajahnya. Dengan lembut dia berkata, "Aku pergi ke makam 1000 bukit untuk melihatnya. Tempat itu memang sangat aneh. Aku mencoba menghancurkan gundukan yang kamu sebutkan, tapi begitu aku melakukannya, burung biru raksasa yang kamu sebutkan muncul entah dari mana. Ia hanya menatapku seperti itu, dan aku tidak berani bertindak gegabah lagi." Sebelum Lu Ye pergi terakhir kali, dia meminta Su Yuqing pergi ke makam 1000 bukit untuk melihatnya. Hal-hal indah di dalam gundukan itu adalah hal-hal baik yang secara langsung dapat meningkatkan fondasi sebuah domain. Kecepatan sinar matahari tidak diragukan lagi sangat cepat, jadi hanya dalam waktu setahun, Su Yuqing sudah melakukan perjalanan pulang pergi. Jika bukan karena burung biru, dengan kemampuan Sansein, tidak akan menjadi masalah bagi Su Yuqing untuk membuka gundukan dan mengeluarkan beberapa barang. Sayangnya, burung biru sepertinya memperlakukan gundukan itu sebagai milik eksklusifnya dan tidak mengizinkan orang lain menyentuhnya. Untungnya, burung biru itu tidak menyerang Su Yuqing, jika tidak, Su Yuqing mungkin bukan lawannya. Kalau begitu lupakan saja, Lu Ye mengangguk. Terima kasih telah melakukan perjalanan ini. Su Yuqing menggelengkan kepalanya. Lagi pula aku tidak melakukan apa-apa. Adapun rahasia 3 bunga, kamu bisa pergi ke Paviliun Res Abyss untuk melihatnya. Mungkin ada beberapa catatan di sana. Bahkan kamu tidak tahu. Lu Ye tidak berhenti dan bertanya. Dia tidak mendapat jawaban apapun dari Su Yuan, jadi dia mengira Su Yuqing akan mengetahui sesuatu, tetapi ternyata dia juga tidak mengetahuinya. Su Yuqing berkata, saya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi itu semua karena rekan Daois yang membicarakannya dengan saya juga tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Saya hanya tahu bahwa itu adalah teknik yang sangat kuno yang bahkan bisa ditelusuri kembali ke era Desolate. Lu Ye mengerti. Kalau begitu mari kita pergi ke Resting Abyss Pavilion untuk melihatnya. Ketika dia pertama kali secara keliru memasuki Gunung Fangchun, dia tinggal di Pavilion Resting Abyss untuk waktu yang lama dan menyalin sejumlah besar informasi dari langit berbintang untuk dibawa kembali ke 9 prefektur. Namun, pada saat itu, identitasnya adalah seorang tamu dan kultivasinya tidak tinggi, sehingga lantai atas Pavilion Resting Abyss tidak terbuka untuknya. Apa yang disimpan di sana adalah informasi rahasia. Saat berbicara, gerakan Lu Ye terhenti. Apa yang telah terjadi? Su Yuqing bingung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke cermin, hanya untuk melihat kepala Lu Ye menunduk. Matanya seperti lintah, dengan rakus melihat ke seluruh lekukan. Dari sudut pandang Lu Ye, lekuk tubuhnya sempurna setelah pakaian dililitkan erat di tubuhnya. Mau tidak mau seseorang memiliki keinginan untuk menghancurkan kesempurnaan ini. Kamu, Su Yuqing mendongak, matanya menjadi kabur. Dia hanya bisa menghela nafas pelan sambil membenamkan kepalanya ke dada bidang pria itu. 2 hari kemudian, Lu Ye memasuki Pavilion Resting Abyss dengan semangat tinggi. Sansein Realm belaka tidak lebih dari ini. Itu bahkan bukan 30% dari kekuatan Huachi. Memikirkan hari-hari yang dia habiskan bersama Huachi, dialah yang kakinya lemah. Tapi sekali lagi, di masa lalu, dia tidak cukup kuat dan kultivasinya tidak cukup tinggi, jadi bisa dimaklumi. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Bagaimana mungkin gelar orang nomor 1 di bawah Sansein Realm tidak layak diterima? Itu adalah sesuatu yang dicapai dengan membunuh dengan setiap pedang. Di balik ketenaran itu terdapat tumpukan mayat dan lautan darah para kultivator ras monster dari giok ungu. Dia hanya tidak tahu kapan Huachi bisa membuka segelnya. Lu Ye menahan amarahnya. Cepat atau lambat, dia akan membiarkan wanita beracun itu merasakan kekuatannya. Setelah memasuki Pavilion Res Abyss, Lu Ye langsung menuju beberapa lantai atas dan memeriksa slip giok satu persatu. Semula ia ingin melihat apakah ada catatan tentang misteri 3 bunga, namun setelah datang ke sini, ia menemukan banyak informasi dan informasi yang tercatat di sini sangat menarik, maka ia menenangkan hatinya dan mulai menyelidiki.
Ketika kultivasinya semakin tinggi, ia menemukan lebih banyak hal. Mungkin beberapa informasi yang dicatat di sini akan memainkan peran yang tidak terduga. Hari-hari berlalu, Lu Ye tenggelam di pavilion Resting Abyss, tidak mampu melepaskan diri. Hingga suatu hari, dia dengan santai mengambil secarik batu giok dan memindainya dengan Divine Sense-nya. Kata-kata, misteri tiga bunga, tiba-tiba muncul di depan matanya. Lu Ye tertegun sejenak, lalu semangatnya terguncang. Dia buru-buru dan hati-hati memeriksanya. Harus dikatakan bahwa informasi yang dicatat di Resting Abyss Pavilion sangat rumit. Beberapa slip giok juga sudah sangat tua, sehingga terkadang informasi yang tercatat di slip giok tidak lengkap. Sebelumnya, Lu Ye telah menemukan banyak slip giok seperti itu. Slip giok tentang misteri tiga bunga ini tidak diragukan lagi sudah sangat tua, dan informasi yang tercatat di dalamnya memang tidak lengkap. Namun bagian yang hilang itu tidak terlalu penting dan sedikit banyak bisa diisi dengan sedikit pengurangan. Lu Ye segera selesai membacanya dan langsung menunjukkan ekspresi kecewa. Ini karena slip giok ini hanya mencatat misteri tiga bunga dan tidak memiliki sesuatu yang terlalu mendalam. Adapun misteri transendensi setelah seorang kultivator memadatkan tiga bunga, tidak ada satu kata pun yang tercatat. Melalui catatan slip giok ini, Lu Ye mengetahui satu hal, yang telah disebutkan Su Yuking sebelumnya. Misteri tiga bunga memang merupakan metode yang sangat kuno. Metode ini dapat ditelusuri kembali ke era Desolate Ancient. Karena kultivasi para kultivator pada masa itu masih dalam tahap meraba-raba, tidak diketahui sosok maha kuasa mana yang menemukan dao kondensasi tiga bunga dan menyebarkannya. Apalagi lingkungan pada masa itu sangat cocok untuk beredarnya metode ini, sehingga banyak kultivator pada zaman itu yang mencoba memadatkan tiga bunga sendiri. Tentu saja, tidak diketahui berapa banyak orang yang berhasil. Namun, meskipun mereka hanya berhasil di bidang tertentu, itu akan sangat membantu peningkatan kekuatan seorang kultivator. Namun, seiring berjalannya waktu dan lingkungan kultivasi berubah, misteri tiga bunga secara bertahap dihilangkan. Ini karena metode ini memiliki persyaratan yang terlalu ketat bagi seorang kultivator. Setiap alam di tiga alam atas harus sempurna. Oleh karena itu, pada tahap ini, belum banyak kultivator yang mengetahui tentang misteri tiga bunga karena merupakan sesuatu yang telah dihilangkan bertahun-tahun yang lalu. Saat dia melihat ini, Lu Ye terkejut. Apakah pantas baginya untuk mengambil sesuatu yang telah dihilangkan di zaman kuno dan mengolahnya? Karena sudah dihilangkan berarti tidak sesuai dengan zaman sekarang. Namun, setelah menenangkan diri dan memikirkannya dengan hati-hati, terlepas dari apakah itu sesuatu yang telah dihilangkan oleh zaman atau tidak, dia sebenarnya mendapat manfaat darinya. Ini karena proses memadatkan tiga bunga merupakan pemolesan ekstrim pada alam seseorang. Ambil alam konstelasi sebagai contoh. Dalam keadaan di mana dia bisa maju ke alam Jademun, Lu Ye tidak memilih untuk melakukannya. Sebaliknya, dia mendengarkan nasihat pohon reinkarnasi dan pergi ke batu kincir besar Yin Yang untuk memadatkan bunga tubuh. Hal ini memungkinkan fisiknya mencapai titik ekstrim di alam konstelasi, menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan memiliki fondasi yang lebih kokoh. Oleh karena itu, pada tingkat kultivasi yang sama, kekuatan, kecepatan, dan waktu reaksinya lebih kuat dibandingkan kultivator lainnya. Terlebih lagi, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pohon reinkarnasi, jika benda ini benar-benar tidak cukup baik, mengapa ia menyarankan agar dia pergi ke batu kincir besar Yin Yang? Memikirkan pohon reinkarnasi, Lu Ye tidak bisa tidak memikirkan cahaya ilahi yang dia peroleh dari alam asal alfa ketika dia maju ke alam konstelasi. Kultivasi tiga bunga adalah metode kuno, dan cahaya ilahi yang diperolehnya ketika ia maju ke alam konstelasi dipelihara dalam lingkungan yang sangat kuno. Kalau dipikir-pikir seperti ini, apakah penghapusan metode kuno tiga bunga ada hubungannya dengan fakta bahwa para kultivator tidak bisa lagi memperoleh cahaya ilahi kuno? Dia telah mendapatkannya dan maju ke alam konstelasi karenanya. Itukah sebabnya pohon reinkarnasi ingin dia menempuh jalan kuno ini? Lu Ye tidak bisa menilai apa yang dipikirkan Tetua Su, tapi dari berbagai hal yang dia pahami saat ini, spekulasinya mungkin benar. Dia secara bertahap memahami satu hal. Para kultivator yang telah memenangkan pertempuran untuk laut ilahi di alam asal alfa harus memiliki kualifikasi untuk memadatkan tiga bunga. Namun, mereka hanya memiliki kualifikasi. Adapun apakah mereka dapat memadatkan tiga bunga atau tidak, itu tergantung pada usaha dan keberuntungan mereka sendiri. Slip giok juga menyebutkan informasi lain. Jika seorang kultivator ingin memadatkan tiga bunganya sendiri, mereka harus menyempurnakan setiap detail di setiap bidang. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar mencapai puncak. Mengambil alam konstelasi sebagai contoh, fisik Lu Ye sangat kuat dan padat. Selain itu, karena dia telah memurnikan banyak darah suci leluhur, ki dan darahnya sangat kuat. Meski begitu, dia belum mencapai puncaknya. Hanya ketika dia pergi ke batu kincir besar Yin Yang dan dihancurkan oleh kekuatan misterius dan tak terlihat itulah ki dan darahnya melonjak. Inilah detailnya. Detail apa yang bisa dipoles di alam Jademun. Lu Ye mau tidak mau berpikir keras.
Setelah seorang kultivator maju ke alam Jademun, spirit ki mereka akan berubah menjadi kekuatan Dharma. Dia tidak punya masalah dengan kekuatan Dharma yang harus cukup murni. Kecepatan sirkulasi kekuatan Dharma harus cukup cepat. Dia merasa tidak ada masalah dengan hal ini juga. Cadangan yang cukup besar, ini berhubungan langsung dengan ranah seseorang. Selain itu, dia telah menghilangkan faktor ini karena meskipun dia terus berkultivasi di Laut Wanxiang, itu hanya akan meningkatkan jumlah kekuatan Dharma di tubuhnya. Namun, selain kekuatan Dharma seorang kultivator, apalagi yang bisa dipoles di alam Jademun. Saat dia merenung, ekspresi Lu Ye tiba-tiba membeku saat dia memikirkan sesuatu. Sumber magis, itu benar. Ketika seorang kultivator maju dari alam konstelasi ke alam Jademun, yang terjadi bukan hanya transformasi spirit ki menjadi kekuatan Dharma, tetapi juga transformasi sumber sihir. Justru karena sumber sihir telah lahir maka kekuatan sihir ada. Tidak diragukan lagi, ini adalah detail terpenting di alam Jademun yang perlu dipoles. Dia tidak menyadarinya sampai sekarang. Meskipun dia tidak dapat memverifikasinya, Lu Ye merasa dia berada di jalur yang benar. Jika dia ingin memadatkan bunga ki di alam Jademun, kualitas sumber sihirnya harus mencapai tingkat tertentu. Lu Ye merasakan sakit kepala. Dia telah bekerja keras di bidang ini sebelumnya, namun hasilnya sangat minim. Terlebih lagi, kultivasinya terutama mengandalkan kekuatan pohon keterampilan bawaan, sehingga kualitas sumber sihirnya tidak mempengaruhi efisiensi kultivasinya. Jadi, setelah usahanya tidak membuahkan hasil, dia tidak berusaha keras. Meskipun kualitas sumber sihirnya tidak terlalu tinggi, namun juga tidak rendah. Tidak apa-apa asalkan cukup. Di antara rampasan perang yang diperolehnya dari Pulau Giok Ungu, terdapat harta karun yang dapat meningkatkan kualitas sumber sihirnya. Dia langsung mengirimkannya ke Cheling Realm, dan Bibi Yue sangat puas dengannya. Jika kualitas sumber sihir seseorang benar-benar berhubungan dengan kondensasi bunga ki, maka itu adalah masalah besar. Yang dia butuhkan bukan hanya satu atau dua harta yang bisa meningkatkan kualitas sumber sihirnya, tapi banyak. Sambil memegang slip giok, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Jika dia pergi ke alam Cheling untuk meminta harta karun itu kepada Bibi Yue setelah kembali ke Laut Wanxiang, Bibi Yue mungkin akan mengusirnya. Terlebih lagi, meminta sesuatu yang sudah dia berikan sangatlah tidak pantas. Lu Ye tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia harus mengkhawatirkan sumber daya kultivasi. Dengan kekayaan Pulau Tiga Alam saat ini, dia tidak kekurangan spirit jade, dan dia juga memiliki cadangan kristal roh yang besar. Jika dia membutuhkan spirit pil, dia hanya perlu bertanya pada kakak bela diri senior kedua. Dengan bantuan labu pil, dia bisa dengan mudah memurnikannya. Jika dia kekurangan harta, dia bisa membelinya dengan spirit jade. Hanya benda langka yang dapat meningkatkan kualitas sumber sihir seseorang, adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Apa yang harus dia lakukan? Lu Ye mau tidak mau berpikir keras. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan solusi yang baik kecuali dia menyerah dalam memadatkan bunga ki. Namun, jika dia melakukan itu, maka memadatkan bunga tubuh tidak akan ada artinya. Selain itu, ia juga ingin mengetahui apa rahasia transendensi setelah memadatkan ketiga bunga tersebut. Terlebih lagi, proses pemadatan ketiga bunga tersebut merupakan proses penempaan diri hingga batasnya. Dia tidak mau menyerah. Bahkan jika dia tidak berhasil memadatkan bunga ki pada akhirnya, penempaan seperti ini hanya akan menguntungkannya. 1885. Beberapa hari kemudian, Lu Ye meninggalkan paviliun peristirahatan abis dan kembali ke puncak roh abadi untuk memberitahu Su Yuking tentang rencananya. Kamu ingin pergi ke lapangan Asura? Su Yuking memandangnya dengan heran. Kenapa kamu tiba-tiba mendapat ide ini? Dialah yang memberitahu Lu Ye tentang lapangan Asura. Terakhir kali Lu Ye kembali, dia pusing memikirkan perkembangan masa depan para kultivator dari 9 prefektur. Su Yuking telah menyebutkan lapangan Asura. Ini awalnya adalah harta karun langit berbintang milik klan Asura Surgawi. Setelah klan Asura Surgawi dihancurkan, harta karun ini menjadi benda tanpa pemilik. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan pengakuannya. Ketika klan Asura Surgawi berada pada puncaknya, mereka telah memperbudak ratusan galaksi di sekitar mereka dan menguasai sejumlah besar kekayaan. Sebelum klan tersebut dihancurkan, klan Asura Surgawi telah membuang seluruh kekayaan mereka ke ladang Asura. Sejak itu, lapangan Asura telah menjadi salah satu tempat terpenting bagi para kultivator di langit berbintang untuk mendapatkan pengalaman. Ini karena jika kamu melewati semua jenis tes di sana, kamu bisa mendapatkan sesuatu seperti segel Asura. Dengan segel ini, kamu bisa menukarkan harta apapun yang kamu butuhkan dari perbendaharaan lapangan Asura. Modelnya sama dengan poin prestasi dari 9 prefektur dan perbendaharaan Tianji. Su Yuking berkata bahwa ada harta karun di lapangan Asura, dan efeknya sangat mirip dengan lapangan Asura itu sendiri.
Tidak ada keraguan bahwa ini sangat cocok untuk perkembangan 9 prefektur di masa depan. Saat itu, Lu Ye tertarik, tapi dia tidak terburu-buru. Oleh karena itu, dia bersiap untuk kembali ke Laut Wanxiang dan maju ke alam Jade Moon tahap akhir. Namun, ketika dia kembali ke Laut Wanxiang, dia diprovokasi oleh Zisuan hingga hari ini. Dapat dikatakan bahwa meskipun bunga Qi tidak ada, Lu Ye akan tetap pergi ke ladang Asura. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan harta karun itu dari lapangan Asura. Jika dia bisa mendapatkannya, maka perkembangan masa depan 9 prefektur tidak perlu dikhawatirkan. Dengan Xiao Jiu yang memimpin harta karun di lapangan Asura, para kultivator 9 prefektur mulai dari Laut Ilahi hingga Arus Roh dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Lu Ye menjelaskan sedikit, dan Su Yuqing segera memahami keseluruhan ceritanya. Ia juga tidak menyangka bahwa pembentukan bunga Qi akan melibatkan sumber seni seseorang. Harta karun yang dapat meningkatkan kualitas sumber seni seseorang tidak mudah didapat. Terlalu banyak orang yang membutuhkannya. Namun, pasti ada beberapa di lapangan Asura. Jika Lu Ye bisa mendapatkan segel Asura yang cukup, maka dia bisa menukar harta yang dia butuhkan untuk meningkatkan sumber seninya. Oleh karena itu, Lu Ye benar-benar harus pergi ke lapangan Asura. Setelah mendengarkan penjelasan Lu Ye, Su Yuqing sedikit mengangguk. Tidak apa-apa untuk pergi dan mengalaminya. Meskipun Laut Wanxiang ramai, sebenarnya ini lebih merupakan tempat berkumpulnya berbagai kekuatan. Lapangan Asura berbeda. Ini adalah tempat berkumpulnya para kultivator yang bertekad untuk meningkatkan diri. Anda harusnya bisa mendapatkan banyak ilmu di sana. Dia tidak menghentikan Lu Ye pergi ke lapangan Asura. Memang benar, perjalanan seperti itu disertai dengan sejumlah risiko. Namun, jika Lu Ye hanya menginginkan perdamaian, dia tidak akan mampu membuat dirinya terkenal. Manusia bisa saja tidak mempunyai uang, tidak berdaya, namun ia tidak bisa hidup tanpa ambisi. Res Abyss Pavilion seharusnya memiliki beberapa catatan mengenai Asura Arena. Sudahkah kamu membacanya? Su Yuqing bertanya. Ya, aku sudah hafal semuanya. Lu Ye menganggukkan kepalanya. Karena dia telah memutuskan untuk pergi ke lapangan Asura, tentu saja dia perlu tahu lebih banyak tentang lapangan Asura. Kebetulan dia telah melihat catatan tentang ini beberapa hari yang lalu, jadi dia secara alami menghafalnya. Sebelum kita pergi, ayo kita cari kakak senior Chen lagi, kata Su Yuqing. Mengapa? Lu Ye bingung. Su Yuqing berkata, kakak senior Chen pergi ke lapangan Asura ketika dia masih muda, jadi dia memiliki pemahaman terbaik tentang situasi di sana. Kamu bisa pergi dan meminta pengalaman darinya. Mata Lu Ye berbinar. Kakak senior Chen sebenarnya pernah pergi ke lapangan Asura sebelumnya. Kalau begitu aku harus pergi dan meminta nasihat. Petik 2. Meskipun informasi yang tercatat di Res Abyss Pavilion kaya, bagaimana bisa dibandingkan dengan meminta nasihat langsung kepada Chen Xuanhai? Memikirkan Chen Xuanhai, Lu Ye tidak bisa menahan senyum. Saya tidak menyangka kakak senior Chen punya waktu di mana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Su Yuqing tersenyum manis. Kakak senior Chen mungkin tampak sangat mantap sekarang, tetapi ketika dia masih muda, dia sangat bersemangat. Dia berkeliaran di seluruh Gunung Fangchun. Setiap kali dia pergi ke galaksi, dia akan berlari mencari seseorang untuk dilawan. Ada berkali-kali ketika dia menderita kerugian. Tidak hanya dia dipukuli sampai babak belur, tetapi ketika dia kembali, dia bahkan dihukum oleh tuannya untuk berlutut. Setiap kali, dia akan berlutut selama beberapa bulan. Mendengar ini, Lu Ye tercengang. Su Yuqing mengulurkan tangannya lagi, dan pedang panjang sederhana muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Lu Ye dan berkata, kakak senior Chen memiliki pedang yang bagus. Ketika dia masih muda, dia bermimpi menjadi seorang kultivator pedang. Sayangnya, fisik ras hominid saya istimewa, jadi dia tidak bisa berjalan di jalur seorang kultivator pedang sejati. Bawalah ini untuk menemuinya, dia pasti menyukainya. Lu Ye mengambil pedang panjang itu dan dengan santai menariknya keluar. Dia bisa melihat cahaya dingin di ujung pedang. Itu memang pedang yang langka. Dia tidak bisa tidak mengingat penampilan Chen Xuanhai ketika dia bertarung dengan musuh. Dia sepertinya menggunakan pedang jimat. Pedang Qi memenuhi langit. Jika Chen Xuanhai bukan dari ras hominid, dia pasti seorang kultivator pedang yang sangat baik. Berjalan ke depan, dia menangkap wajah Su Yuqing dan menciumnya di bawah tatapan kagetnya. Kemudian, dia berbalik dan berkata, aku pergi. Melihat punggung Lu Ye, Su Yuqing menyentuh pipinya dengan bingung. Di Cloud Sea Peak, Lu Ye tiba dengan pedang di tangan. Dia segera melihat Chen Xuanhai dan memberikan hadiahnya. Chen Xuanhai segera berseri-seri dan mengelus pedang panjang itu, berkata, saudari junior Su sangat baik padamu. Aku sudah memintanya beberapa kali, tapi dia tidak mau memberikannya kepadaku. Sekarang, dia benar-benar memberikannya kepadaku untuk kamu. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Dia juga tahu bahwa orang yang penuh perhatian dan tidak bertanggung jawab menyembunyikan niat jahat. Lu Ye membawakan hadiah seperti itu,
jadi tidak mungkin hanya untuk mengunjunginya. Mereka sudah akrab satu sama lain, jadi tidak perlu hal-hal dangkal seperti itu. Seperti ini, kakak senior. Aku sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke lapangan Asura. Yuking berkata bahwa kakak senior pernah memandang rendah lapangan Asura dan membuat nama besar untuk dirimu sendiri di sana, jadi kamu memiliki pemahaman terbaik tentang itu. Oleh karena itu, saya datang ke sini hari ini untuk belajar dari kakak senior. Saya harap kakak senior tidak pelit dengan bimbingan Anda. Lu Ye menangkupkan tinjunya dengan rendah hati. Lapangan Asura. Chen Xuanhai tidak bisa tidak memikirkan kembali hari-hari yang mulia itu, matanya dipenuhi dengan kenangan. Itu memang tempat yang bagus untuk berlatih. Lu Ye tinggal di Cloud Sea Peak selama beberapa hari sebelum pergi. Kemudian, dia menemukan rahasia lain milik Chen Xuanhai. Artinya, setelah minum sedikit anggur, dia suka menyombongkan diri. Hal-hal seperti keluar masuk kelompok musuh sebanyak 7 kali, 1 lawan 1000, dan membunuh musuhnya hingga mereka kencing di celana. Hal-hal seperti tidak mengubah ekspresinya di depan para ahli, melawan yang kuat sebagai yang lemah, dan kemudian pergi tanpa beban. Ada juga beberapa keterikatan emosional dengan wanita cantik dari berbagai ras. Mungkin hal-hal ini benar-benar terjadi, tetapi pemandangannya tidak semegah yang dibayangkan Chen Xuanhai. Setelah meninggalkan Cloud Sea Peak, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Chen Xuanhai yang mantap, kemana dia pergi? Harus dikatakan bahwa beberapa orang hanya dapat benar-benar memahaminya setelah mereka benar-benar mengenalnya. Ketika dia kembali ke Immortal Spirit Peak, Su Yuking sudah menunggunya. Dia mengambil sebuah token dan menyerahkannya padanya. Lu Ye mengambilnya dan memeriksanya, menemukan bahwa itu adalah tanda gioknya sendiri. Masih ada jejak auranya di sana, mengembun dan tidak menghilang. Saya mempunyai teman dekat yang berasal dari alam tanpa batas. Namanya adalah Dewa Air. Beberapa tahun yang lalu, ketika markas besar kami melewati alam tanpa batas, saya berbicara dengannya. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin pergi ke lapangan Asura, tapi aku tidak tahu apakah dia benar-benar pergi atau tidak. Jika dia berada di lapangan Asura, jika kamu menemui kesulitan di sana, cari dia dan tunjukkan padanya token ini. Demi aku, dia tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Su Yuking dengan sungguh-sungguh menasihati. Merasakan kekhawatirannya, Lu Ye tergerak. Saya akan mengingat. Dia dengan hati-hati menyimpan token gioknya. Su Yuking berkata, lapangan Asura memiliki aturannya sendiri. Meskipun kamu mungkin tidak akan menghadapi terlalu banyak bahaya dengan kekuatanmu saat ini, kamu tetap harus berhati-hati. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan jimat merah. Ini adalah sesuatu yang baru saja kusempurnakan. Bawalah bersamamu. Lu Ye menyimpannya lagi dan memegang tangannya. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Aku khawatir aku hanya bisa membalasmu dengan tubuhku. Kuharap kamu tidak meninggalkanku. Su Yuking tidak bisa menahan tawa. Dia menyodok dahinya dengan tangannya yang lain. Jangan bicara omong kosong. Kepala Lu Ye dimiringkan dari sodokannya. Setelah beberapa saat, Lu Ye terbang ke langit. Di depan istana jiwa abadi, Su Yuking diam-diam memperhatikan saat dia pergi. Begitu dia meninggalkan Gunung Fangchun, dia melihat 3 sosok berdiri di luar. Mereka berkerumun dan berbisik tentang sesuatu. Ketika mereka melihat Lu Ye, mereka segera menegakkan tubuh mereka. Lu Ye memandang mereka bertiga. Apakah kamu sudah membawa semua orang kembali? Xiang Yin segera membungkuk. Tuanku, kami mengikuti perintah Anda dan pergi ke dunia Keonggiok untuk mengirimkan sumber daya yang sesuai. Kami juga memilih 500 konstelasi bintang dari dunia Keonggiok dan membawanya kembali. Semuanya sekarang ada di dunia batin. Ding Bei Feng berdiri di sana dengan bodoh. Saat Lu Ye melihatnya, dia segera sadar kembali. Sama di sini, dia pergi ke dunia Green Dawn Dao. Lu Ye mengangguk. Kerja bagus. Mendengar pujian itu, mata Xiang Yin berbinar. Dia berkata dengan genit, jika Tuan mengatakan itu baik, maka itu baik. Kami bertiga adalah hamba darah Tuan. Tentu saja, kami bersedia membantu Tuan menyelesaikan masalahnya. Mulutmu. Lu Ye mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya. Apakah itu manis? Xiang Yin terkikik. Dia mengangkat satu jari dan menunjuk ke bibir merahnya. Ini bisa lebih manis. Tuan, tidakkah kamu mau mencobanya? Lu Ye tampak seperti orang suci dan mengabaikan godaannya sama sekali. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Ketiga Blood Servant sedang menunggu di sini. Jelas sekali, mereka menyembunyikan sesuatu. Xiang Yin berkata, kami sudah beruntung bisa bekerja untuk Anda, Yang Mulia. Adapun imbalannya, saat dia berbicara, dia melihat Lu Ye hendak pergi. Xiang Yin buru-buru meraih lengannya. Yang Mulia, kami ingin mengikutimu ke Laut Wan Xiang. Mengapa kita pergi ke sana? Lu Ye meliriknya dan menarik lengannya ke belakang. Kalau tidak, wanita ini pasti akan memeluknya dan menolak untuk melepaskannya. Memang benar, ketiga Blood Servant semuanya berada pada tahap akhir dari alam Jade Moon.
Mereka sangat kuat, tapi hanya diperbolehkan 5 Jade Moon yang menjaga pulau spiritual di Laut Wanxiang. Mereka bertiga tidak akan bisa membantu banyak meskipun mereka pergi ke sana. Lebih baik tinggal di 9 prefektur. Ketika dia kembali, akan ada bawahan yang siap membantu. Ambil contoh kali ini, jika mereka bertiga tidak datang, Lu Ye akan pergi ke dunia Dao Fajar Hijau dan dunia Keong Giok secara pribadi. Tentu saja ini akan membuang-buang waktu. Tentu saja, meminta Jade Moon dari ras dwarf untuk maju ke depan juga merupakan sebuah cara, tapi bagaimana hal itu bisa lebih nyaman daripada meminta para Blood Servant-nya untuk datang?